Selamat datang. Kali ini kita akan mengupas sebuah perjalanan yang mungkin kita semua pernah alami, yaitu perjalanan dari pikiran ke hati. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak gini? Kita tahu sesuatu itu benar, kita paham konsepnya di otak, tapi kok rasanya nggak nyampe ke hati ya? Nah, ada semacam jurang pemisah di antara keduanya. Oke, untuk ngebahas soal ini, kita akan lihat lewat sebuah konsep inti dalam Islam, yaitu tauhid. Tantangannya itu, gimana caranya supaya keyakinan ini bukan cuma jadi kata-kata yang kita ucapin, tapi benar-benar meresap sampai ke dalam hati. Kutipan ini, benar-benar langsung ke intinya. Sebuah keyakinan yang cuma diucapkan, tapi nggak dihidupi. Cuma jadi deklarasi, tapi nggak ada perubahan di dalam, ya kan? Jadi apa gunanya sebuah teori kalau nggak pernah jadi pengalaman nyata? Coba kita bedah perbedaannya. Di satu sisi, ada pengetahuan. Ini tuh kayak kita hafal resep masakan, tapi kita nggak pernah sekalipun masuk dapur. Di sisi lain, ada kesadaran. Nah, ini pengalamannya. Kita beneran masak, ngerasain bumbunya, mencium aromanya. Kesadaran itu jadi nafas kita, bukan sekedar hafalan. Jadi, apa yang terjadi kalau iman cuma berhenti di bibir aja? Akibatnya, tanpa kita sadari, kita menciptakan berhala-berhala kecil dalam hidup kita. Bentuknya, kecemasan-kecemasan modern yang akhirnya kita sembah secara diam-diam. Nah, ini dia paradoksnya. Mulut kita bilang, La ilaha illallah, tapi hati kita masih sering banget bergantung ke hal lain buat merasa aman, ke pekerjaan, ke status sosial, ke penilaian orang. Secara teori kita percaya, tapi prakteknya hati kita masih ragu. Terus, apa aja sih berhala tersembunyi ini? Ini bukan patung batu loh, tapi ketakutan kita akan masa depan, kebutuhan kita buat diakui orang lain, ngejar-ngejar status dan harta, pengen dipuji, bahkan ego spiritual kita, rasa lebih suci dari yang lain. Inilah berhala-berhala yang kita layani setiap hari lewat kecemasan kita. Seharusnya iman yang sejati itu berfungsi kayak lensa yang mengubah cara kita memandang dunia. Tapi kalau iman itu cuma teori, lensanya jadi buram, nggak fokus. Keyakinan itu cuma dipakai pas lagi ibadah, tapi begitu masuk ke hiruk-pikuk kehidupan nyata, lensanya dilepas. Kalau kita pakai lensa tauhid yang sejati, seluruh cara kita melihat realitas itu berubah total. Waktu ada masalah, kita nggak lagi nyalain orang lain, tapi melihatnya sebagai sebuah pengaturan dari Tuhan. Waktu gagal, kita nggak takut, tapi melihatnya sebagai pelajaran berharga. Dan ini poin paling pentingnya. Seseorang bisa aja ngomongin iman dengan sangat fasih, tapi hatinya tetap keras. Kenapa bisa begitu? Karena tauhidnya itu nyangkut di kepala. Belum turun ke hati untuk jadi karakter dan melelehkan ego yang beku. Terus gimana caranya kita menyambungkan jurang pemisah ini? Jawabannya bukan dengan mencari sesuatu yang baru di luar sana. Justru sebaliknya. Perjalanannya adalah ke dalam, untuk kembali pada sebuah kesadaran yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Jalan ini sering disebut sebagai makrifat. Ini bukan soal menumpuk lebih banyak informasi di otak kita, tapi ini tentang merasakan, menyaksikan, dan menghapus jarak antara aku dan dia. Mengubah pengetahuan di kepala menjadi kenyataan yang hidup. Oke, jadi kayak apa sih peta untuk perjalanan dari pikiran ke hati ini? Bisa dibilang, ada 3 lapisan yang harus kita lalui, dari permukaan sampai ke inti jiwa kita. Perjalanan ini melewati 3 stasiun. Pertama, akal. Akal ini yang menyiapkan petanya, yang bantu kita memahami konsep. Lalu kita turun lebih dalam ke kolbu atau hati. Disinilah kita mulai merasakan kebenarannya di luar kata-kata. Dan puncaknya adalah ruh, jiwa kita. Di sini kita larut dalam kehadirannya, sampai rasa aku yang terpisah itu perlahan memudar. Jadi kalau iman itu benar-benar sudah hidup dan bernapas di dalam diri kita, rasanya tuh kayak gimana ya? Ini bukan lagi teori, tapi sebuah kondisi batin yang mengubah segalanya. Hasilnya, ya ini, ketenangan di tengah badai. Kesabaran saat lagi diuji. Hati yang ringan karena tahu kalau kita sepenuhnya dipegang oleh Yang Maha Kuasa. Ini kebebasan sejati, bebas dari penjara apa kata orang. Pada akhirnya, semua ini bisa kita simpulkan dalam satu kalimat yang kuat. Tauhid itu bukan sekedar kata-kata. Ia adalah sebuah frekuensi. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, hati kita saat ini sedang selaras dengan frekuensi yang mana? Frekuensi kecemasan duniawi atau frekuensi penyerahan diri yang damai?